Tarawih kita yang sudah kita tunaikan, kita kerjakan, dan yang akan kita lakukan besok dan besok harinya, semua amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana biasa sebelum tarawih atau bahkan di tempat yang lain setelah tarawih ada tazkirah atau pengingat, baik yang memberikan tazkirah untuk mengingatkan dirinya maupun jamaah sekalian. Apa gunanya pengingat? Supaya kita mengingat kembali, menguatkan kembali, khususnya terhadap bulan Ramadan. Jangankan diberi tazkirah, diberi pengingat yang diberikan siang dan tiap malam di bulan Ramadan saja, setiap hari bertambah jamaah yang berpindah salatnya. Awalnya di masjid, lama-lama di luar masjid, lama-lama di teras rumah, akhirnya masuk ke dalam, akhirnya tidak sholat. Tapi ibu-ibu luar biasa, biar hujan membantu tetap bertahan di luar biasa. Di tempat lain hari begini sudah mulai kosong, tapi BTN luar biasa, insya Allah semangatnya terus sampai dengan akhir Ramadan, insya Allah. Mengisi bulan Ramadan supaya tetap kita semangat, paling tidak ada dua hal sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Quraisy. Yang pertama adalah jiwa yang lapang, hati yang senang, bahagia dengan datangnya Ramadan, dengan adanya kewajiban di dalam bulan Ramadan. Bukankah puasa itu berat? Tarawih yang tiap malam ini berat. Tetapi kalau dikerjakan dengan hati yang lapang, perasaan bahagia, gembira, semata-mata karena mengharap ridha Allah, semuanya ringan. Bukankah sahur itu juga berat? Mata kita berat terbuka. Tetapi kalau kita bangun karena niat untuk mengambil sunnah Nabi, melakukan, mencari barakah sahur itu supaya kuat kita beribadah di siang hari, di bulan Ramadan berpuasa di siang hari, maka insya Allah ringan pula nanti puasa kita pada hari. Lapangnya hati, senangnya jiwa, bahagianya hati itu diambil dari kata roha. Yang kedua, jadikan bulan Ramadan ini, kata Quraisy, sebagai tempat untuk mengambil bekal dan untuk mengganti yang rusak-rusak. Diambil dari kata marhab. Marhab artinya tempat, berhenti sebentar, mengambil bekal dan nanti mengganti bagian-bagian yang rusak untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Seperti kita mudik jalan tol misalnya, atau di jalan yang biasa tidak highway, tetap nanti akan ada mampir di suatu tempat beristirahat sejenak, mengambil kembali bekal-bekal yang masih kurang kita isi kembali juga. Kalau ada ban yang kurang angin kita isi, kalau ada bensin yang berkurang, perjalanan masih jauh kita isi. Kenapa? Kita mengambil bekal dan mengganti bagian-bagian yang rusak untuk memperlancar perjalanan kita. Begitu pula dengan Ramadan. Kita jadikan dia sebagai tempat untuk mengambil bekal sebanyak-banyaknya. Melalui puasa kita di siang hari, melalui qiyam Ramadan di malam hari yang hanya ada di bulan Ramadan. Tidak mungkin setelah Syawal ada yang ketika puasa tidak ikut tarawih, tapi ketika setelah Syawal baru dapat hidayah, dia semangat dia. Begitu datang orang belum habis sholat Isya, langsung dia as-sholatu sunnatan tarawih jami'at rahimakumullah, itu langsung oleh jamaah ini aliran sesat. Orang sudah bersyawal baru dia semangat tarawih. Kemarin Ramadan tidak kelihatan.
tapi tidak apa-apa dia mendapatkan hidayah. Hanya ada di bulan ini, maka oleh karenanya kita mengambil bekal sebanyak-banyaknya. Termasuk ini ada di sebelah kita, man bana baitan, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan istananya, rumahnya di surga. Saya lihat ini desainnya luar biasa, masjid BTN Tolhuai ini. Yang begitu saja sudah megah, sudah bagus, jamaahnya luar biasa. Insya Allah masjid yang begitu bagus, megah itu insya Allah membuat jamaahnya semua tambah luar biasa. Allah amin. Pasti sampai di belakang sana ini ya. Luasnya luar biasa. Memang BTN dia lawan. Pembebasan lahan sebelah itu saja luar biasa. Cepat sekali. Tempat lain itu masih kumpul, jangan-jangan di perempatan sumbangan Pak, tolong kasihan Pak, mau bangun masjid Pak. BTN tidak perlu, langsung jadi. Mandana masjid dan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan istana baginya di surga. Mengambil bahagian daripada sedekah di bulan Ramadan supaya menjadi bekal nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di bulan ini Allah mudahkan, Allah lipat gandakan amal-amal saleh. Bila jaa Ramadan, apabila datang kepada kalian datang Ramadan, futihat abwaabul jannah, maka terbuka semua pintu-pintu surga. Semua amalan-amalan mudah dilakukan, amalan-amalan sunnah berpahala wajib, amalan-amalan yang wajib dilipat gandakan. Futihat abwaabul jannah, terbuka semua pintu-pintu surga. Wa ghulqat abwaabun nar, tertutup semua pintu-pintu neraka. Tapi ada juga orang di bulan Ramadan harusnya tertutup semua pintu neraka, ketangkap tangan oleh jaksa 1.000 triliun habis. Ini dia termasuk yang wasufidat asyayatin, terbelenggu setan-setan. Pas waktu mau Ramadan, setan ditangkap oleh mereka, dialah lolos. Makanya pas Ramadan ditangkap oleh jaksa 1.000 triliun itu ya. Wasufidat syayatin, dibelenggu tangan setan-setan daripada menggoda manusia. Tapi dia lolos. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir berarti mengambil bekal, yang kedua mengganti yang rusak-rusak, menutup amalan-amalan yang buruk kita di bulan-bulan yang lalu, kekurangan-kekurangan amalan kita. Maka Allah menggantinya di tempat Ramadan inilah kita mengganti dengan amal-amal saleh. Secara sehat, kesehatan, ternyata Yoshihiro Ohsumi, namanya agak susah memang, orang Jepang ini saya harus hafal karena saya cuma tahu Ajinomoto, Honda, Suzuki, Miyako, itu tahu saya. Yoshinori Ohsumi, peraih hadiah Nobel tahun 2016 dari Jepang. Dia meneliti tentang bagaimana tubuh kalau diberikan stres, diberikan tekanan ketika tiada makan diperoleh bagi kebutuhan tubuh. Maka dia mengeluarkan teori namanya autofagi, di mana ketika manusia tiada makan di siang hari, ketika tubuh butuh makanan, dia tidak mendapatkan makanan padahal dia tetap bekerja, tetap beraktivitas, dia butuh tenaga, tetapi tiada makanan dalam perutnya. Maka bagian-bagian tubuh, sel-sel tubuh yang berbahaya itu, sel kanker, sel-sel yang memberikan penyakit, demensia, semua sel-sel yang buruk-buruk itu ternyata oleh tubuh dihancurkan sebagai bahan makanan. Penggantinya apa? Oleh tubuh dikeluarkan hormon untuk mengganti sel-sel yang baru. Secara kesehatan, puasa juga mengganti bahagian-bahagian yang rusak. Tidak saja dari segi agama dengan amal soleh kita,
tapi dari segi kesehatan yang diberikan oleh Sumi tadi dengan hadiah Nobelnya pada bidang kesehatan pada tahun 2016. Itulah mengapa sekarang ada banyak metode-metode metode untuk menurunkan berat badan, kesehatan, namanya intermittent fasting, berpuasa pada waktu tertentu. Tetapi mereka tetap minum. Mereka hanya berpuasa dari jam 6 pagi sampai jam 11. Setelah itu mereka boleh makan sampai jam 1. Setelah itu berpuasa lagi sampai nanti jam 6 makan malam, lalu tidak sampai pagi. Itu mereka. Ternyata lebih dahsyat lagi adalah berpuasa sebagaimana tuntunan yang Allah berikan. Puasa ini sejatinya berat kalau dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh. Kenapa? Karena hakikat puasa itu diturunkan pada bulan Ramadan, puncak musim panas, berat sekali. Tetapi dengan rasa berat itu ternyata Allah ingin mengganti tubuh ini jauh lebih sehat, jauh lebih sehat. Tapi Pak Ustaz, saya puasa tambah 3 kilo ini. Ini tanda-tanda. Kenapa? Karena takjil dalam banyak. Anak punya juson habis, bapak kasih habis. Mama punya bungkus di rumah, bapak cepat kasih habis. Daripada dia rusak, tidak makan, akhirnya tambah 3 kilo. Itulah berkah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan untuk menjalani bulan Ramadan ini, dan Allah jadikan bulan Ramadan ini sebagai tempat kita mengambil bekal dan mengganti kerusakan, rusak-rusaknya, kurang-kurangnya amal-amal buruk kita di hari-hari yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.